Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 07011282328080. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bahrudin Yusuf Habibie yang akrab dikenal sebagai B.J. Habibie. Ia adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia dari Mei 1998 hingga Oktober 1999. Ia lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, dan dikenal sebagai seorang ilmuwan serta insinyur jenius di bidang teknologi penerbangan. Sebelum terjun ke dunia politik, Habibie meniti karir cemerlang di Jerman, di mana ia berhasil merancang pesawat terbang dan menjabat posisi penting di perusahaan dirgantara terkemuka. BB kepulauannya ke Indonesia dipanggil oleh Presiden Soeharto untuk membantu pembangunan industri strategis, terutama di bidang teknologi tinggi, yang kemudian melahirkan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Habibie naik menjadi presiden setelah pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998 di tengah krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, Habibie memainkan peran krusial dalam masa transisi menuju reformasi. Ia mengambil langkah-langkah berani untuk memperbaiki kondisi negara, antara lain dengan memperluas kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, serta memperkenalkan undang-undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengetahui wilayahnya. Selain itu, ia juga merombak sistem politik dengan mencabut larangan terhadap pembentukan partai politik baru dan memperkenalkan undang-undang pemilu yang lebih demokratis. Salah satu keputusan paling kontroversial namun monumental dalam masa pemerintahannya adalah memberikan hak referendum kepada rakyat Timur Timur untuk menentukan nasib mereka. Keputusan ini akhirnya membawa kepada kemerdekaan Timur Timur yang kemudian menjadi negara Timor Leste. Keberanian Habibie dalam mengambil langkah tersebut menunjukkan komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun mendapat tekanan besar dari berbagai pihak, setelah masa pemerintahannya, Habibie tidak lagi mencalonkan diri dalam pemilu, tetapi tetap dihormati sebagai negarawan dan pemikir besar. Warisannya tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap demokratisasi Indonesia, tetapi juga pada dedikasinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.